tapi polusinya. Ya. Terus kulit sepatu itu baik yang kulit baik plastik itu kurang lebih 25 sampai 40 tahun. Gitu nih. Jadi kalau kita dari sekarang nggak peduli dengan lingkungan, nggak peduli dengan sampah, berarti anak-anak kita akan tertimbun oleh sampah. Contohnya seperti di Jakarta, Bandar Gedeng itu sampai timbunan sampah kurang lebih menghancurkan beberapa desa dan satu kabupaten. Dengan timbunya proses untuk penghancuran di dalam tanah. Filter rokok hampir 1 tahun ya. Terus kantong plastik nih, kantong plastik hancur dengan tanah itu 10 sampai 20 tahun prosesnya. Proses penghancuran di tanah itu 10 sampai 20 tahun kantong plastik. Jadi kalau ibu-ibu buang plastik itu otomatis pencemaran lingkungan, karena sampah itu baru hancur. Kain nilon itu kurang lebih 30 sampai 40 tahun. Karet sendal jepit yang kita pakai itu kurang lebih hancur di tanah itu 30 sampai 40 tahun. Kantong plastik aja 10 sampai 20 tahun ya. Plastik botol itu lah berarti 5 sampai 60 tahun baru hancur. Nanti kalau kita buang sampah sembarangan sampai ke anak cucu nih, dia tetap akan sisa jadi residunya, ampasnya. Mungkin dia bisa dialihkan ke Dia bisa kerajinan tangan gitu. kerajinan tangan, jadinya handicraft itu jadinya kan, souvenir itu kalau yang kelompok wadah yang kreatif ada. Tapi kalau ibu-ibu mau, kita ada dia punya apanya, bahan-bahannya dan tutorialnya untuk pembuatannya. Namun kan sudah tidak menghasilkan effort, belum menghasilkan uang, tapi menyita waktu. Makanya kita ngajak nih untuk ibu-ibu dan teman-teman kumpul di sini, mengumpulkan sampah yang bisa menghasilkan uang. Kalau yang ini nih styrofoam ini belum bisa menghasilkan uang, walaupun nantinya bisa bermanfaat jadi handicraft. Saya coba dulu ibu-ibu teman-teman untuk mengumpulkan sampah bisa mempunyai nilai yang ekonomis. Ya, ini dulu 8 sampai 100 tahun baru hancur. Styrofoam ini nggak hancur-hancur nih, nggak hancur-hancur di tanah. Jadi kalau bisa styrofoam itu memang di sini belum ada nilainya, cuman nanti mungkin ke depan styrofoam pasti akan ada nilainya. Kemarin saya coba bertanya di Pinang, itu ada sekilonya tapi murah. Kalau dari penampungan aja 50 perak, berarti kan kami mungkin 25 perak jadinya kan. Styrofoam nggak hancur di tanah. Kalau kulit telur itu bisa juga ya jadi sampah organik. Kulit telur bisa, Bisa juga ya. hancur. Saya sampaikan dulu nih, sampah organik jenis sampah lama hancurnya organik itu 1 sampai 2 bulan. Itulah yang tadi saya sampaikan, ya kan? 1 sampai 2 bulan sampah organik itu hancur di proses tanah, ya. Terus kalau untuk karton itu kurang lebih 3 sampai 5 bulan baru hancur dimakan tanah, proses alaminya. Sampah organik 1 sampai 2 bulan. Karton, kardus ini 3 sampai 5 bulan. Dia bisa hancur. Tong sampah TPS itu tempat pembuangan sementara. Cukup aja memasukkan sampah organik yang sisa-sisa dari makanan, ikan, ya, kulit tadi tulang. Itu bisa ibu masukkan aja ke dalam lubang komposter. Kalaupun nggak ada botol, ibu bisa bolongin aja tanah itu. Ya, digali aja bisa, tapi ditutup. Ya, nggak usah tutup pakai tanah. Paling tidak di alas plastik ataupun tutup ember, ya kan? Tutup plastik, ya, ataupun seperti karpet
dibolongin atasnya. Jadi nggak usah sampai hilang akal dengan kekurangan kita. Bisa juga pakai plastik yang tidak ditutup. Nah, kalau tutup kanan lagi kan nanti kan dia ibaratnya kan. Tapi kalau kita tutup kasih lagi sampah, kan kita mau isi lagi. Sampahnya bisa kita isi lagi, sisa dari kita punya olahan rumah tangga kan, itu pakai plastik saja, kantong plastik ataupun karung, bisa sayur. Kalau mau jadi pupuk bisa, tapi pupuk harus kumpulkan jadi satu. Buatlah seperti lubang biopori. Lubang biopori itu untuk membuat sampah organik jadi kompos. Cuman prosesnya itu kurang lebih 4 bulan. Ibu buat lubang, bisa dari ember, bisa dari paralon dilobangin, ya. Kira-kira paham nggak bentuknya nih? Paham ya? Atas bawahnya dibolongin, ya kan, ember tuh di bawahnya ada alasnya, dibolongin. Ataupun kalau yang lebih mudah paralon, udah bolong tuh. Mengatasinya dengan biopori tadi. Selain bisa biopori itu kita timbun sampah organik, itu juga bisa menyimpan air. Air tidak langsung lari ke laut, air masuk ke dalam tanah. Keuntungannya banyak. Selain bisa untuk pembuatan kompos, bisa juga untuk kesediaan air bersih, karena air tadi masuk ke dalam tanah, disimpan dalam tanah. Ya, sampah organik yang kita konsumsi boleh ibu-ibu buat dari semen, ya, di atasnya dibolongin lagi, di atas tutupnya dibolongin lagi. Saya sudah buat di depan ini 4, di belakang saya sudah buat kurang lebih 3, masih disiapin lagi 10. Ada 2 komposter besar untuk seandainya ibu-ibu adik-adik menyisikan sampah organiknya, minta diolah di sini boleh. Jadi sampai di sini untuk sampah organik, tahu cara pengelolaannya, ya. Ini belum menghasilkan uang, namun bisa mengurangi untuk timbunan di TPS. Ibu-ibu nggak usah repot-repot lagi, memang tidak mengganggu lalu lintas jalan. Contohnya ibu-ibu mau lewat dapur, jangan jalan di depan dapur, itu dikasih lubang biopori, ya, pinggir-pinggirnya. Seperti itu sampah organik, daun-daun yang kering bisa ibu-ibu kumpulkan, masukkan ke lubang biopori. Kalau seandainya tidak ada ember, tidak ada paralon, botol bekas pun boleh, cuman jumlahnya kan kecil jadinya kan, seperti botol aqua, bisa jadi pupuk kompos. Pengolahannya itu tadi yang saya sampaikan, tidak cepat namun bisa bermanfaat, bisa mengurangi banjir dalam kondisi rumah. Misalkan satu kapling 15-20, kita di daerah rawan banjir rendah, begitu hujan sedikit aja kita tergenang, ya. Mengatasinya seperti apa? Ya tadi itu, seperti lubang biopori. Kalau memang kapasitasnya besar airnya, berarti lubang bioporinya lebih banyak. Ke depan ibu-ibu pengen punya kompos, ini yang kita olah untuk ibu-ibu nanam, misalnya mau nanam bunga, nanam cabai, komposnya ada. Kalau seandainya belum punya pengalaman sampai ke biopori, ya, ataupun komposter yang lebih besar lagi, komposter memakai drum, itu pengolahannya kurang lebih 4 bulan juga. Mau cepat dicampur dengan kotoran ternak, dia punya, karena nanti akan kita pakai besok pagi ataupun besok sore, masukkan. Ya. Kalau ibu-ibu jauh tempat lubang komposternya, bioporinya, ibu taruh aja kantong ataupun ember di dekat dapur, masukin. Jadi tunggu besok pagi tuang. Itu bisa dipanen nanti setelah 4 bulan sekali. Ini kita masukin dulu di sampah organik ya Bu, ya. Saya coba sembarangan. Jadi sampah organik itu seperti ini, ya. Tadi ataupun biopori tadi, ya.
Cuman pengolahannya itu bisa kurang lebih 3 bulan kalau kita campur sama kotoran ternak. Kalau nggak dicampur kurang lebih 4 bulan 5 bulan. Lubang biopori itu bisa mengurangi apa? Seperti banjir di halaman rumah kita, hujan biasanya itu tergenang air kurang lebih 6 hari 4 hari, daerah becek kan. Di dapur kita kan sering tuh buang air kan, ya, pekarangan rumah kita becek, dibuanglah potongan 1 meter atau 60 cm, kiri kanannya dilobongin, bolong-bolongin pakai besi panas ataupun dibor. Cuman di atasnya ditutup, ya. Masukin sampah organik tadi yang sisa dari rumah tangga yang bisa diolah kayak yang saya pegang ini, ya. Itu nggak usah buang lagi ke TPA, nggak usah dibuang lagi ke tong sampah. Tapi kalau ibu malas mau ngelolanya, boleh di sini. Nanti saya siapkan tong sampah 8 sampai 100 tahun baru hancur. Styrofoam, nah, styrofoam ini nggak hancur-hancur nih, nggak hancur-hancur di tanah. Jadi kalau bisa styrofoam itu memang di sini belum ada nilainya. Cuman nanti mungkin ke depan styrofoam pasti akan ada nilainya. Kemarin saya coba bertanya di Cina, itu ada skillnya tapi murah. Kalau dari penampungan aja 50 perak, berarti kan kami mungkin 5 perak jadinya kan. Styrofoam nggak hancur di tanah, dia tetap akan sisa. Jadi residunya, ampasnya. Dia bisa kerajinan tangan, jadinya handicraft, jadinya kan souvenir. Itu kalau yang kelompok wadah yang kreatif ada. Tapi kalau ibu-ibu mau, kita ada dia punya apanya, bahan-bahannya dan apa tutorialnya untuk pembuatannya. Namun kan sudah tidak menghasilkan. Penyuluh sosial 1, 2, 3 mari melangkah bersama tenaga penyuluh sosial. Tenaga penyuluh sosial selalu siap sedia, bahu-membahu bersatu padu wujudkan masyarakat yang maju. 1, 2, 3 mari melangkah bersama tenaga penyuluh sosial. 1, 2, 3 mari melangkah bersama tenaga penyuluh sosial, tenaga penyuluh sosial.